IK News, berjumpa kembali dengan saya Intan Windarti di talk show The Icon. Pada bincang-bincang hari ini, kita akan kedatangan seorang wanita cantik yang walaupun duduknya berjarak 2 meter dari saya aja, ini masih terpancar aura kecantikannya. Oke, without further ado, langsung aja telah ada di sini bersama kita Ibu Kepala Desa Bombanon, Kabupaten Bolang Mongondo, Sulawesi Utara, Ibu Gita Ratnasari Tuuk. Selamat sore Ibu. Selamat sore Intan. Bagaimana Ibu kabarnya di tengah situasi pandemi COVID-19 ini? Puji Tuhan baik. Kalau boleh tahu bagaimana Bu kondisi masyarakat di tengah pandemi COVID-19? Kondisi masyarakat saat ini memang awal pandemi COVID-19 belum terlalu dirasakan oleh masyarakat karena yang menjadi mata pencarian utama berada di desa itu sendiri. Jadi yang menjadi kendala saat pandemi COVID-19 seiring berjalannya waktu memang ada beberapa masyarakat yang terpapar virus corona sehingga pemerintah setempat dan pihak kesehatan dalam hal ini puskesmas turut bekerja sama untuk terus mengedukasi sehingga masyarakat boleh paham dan mengerti sehingga masyarakat saat ini sudah mulai berangsur membaik. Oke. Jadi udah mulai terbiasa ya Bu dengan kondisi saat ini? Iya. Kalau boleh tahu nih Bu, sesama perempuan saya ini juga penasaran bagaimana sih Ibu bisa terpilih menjadi kepala desa dan apa visi misi yang waktu itu Ibu bawa sehingga Ibu dapat terpilih? Iya. Jadi pertama-tama visi saya adalah berlandaskan gotong royong mewujudkan desa yang mandiri, sejahtera dan berdaya saing. Dan untuk mewujudkan tujuan atau visi saya ada beberapa poin yang menjadi misi saya dan itu saya sebut 9 harapan Desa Bombanon. Oke. Dan yang pertama mungkin mewujudkan tata kelola pemerintahan desa demokratis yang berlandaskan pada musyawarah mufakat. Yang kedua, mengedepankan transparansi pada setiap kebijakan strategis dengan meningkatkan profesionalitas dan kapabilitas perangkat desa yang ada. Kemudian, membangun SDM generasi muda yang berkualitas dengan menciptakan sistem pendidikan non formal yang dapat diakses oleh semua pihak. Kemudian yang keempat, menjaga budaya toleransi sebagai umat beragama serta menciptakan hubungan masyarakat yang harmonis dan berkemajemukan. Kemudian yang kelima, meningkatkan stabilitas keamanan desa. Yang keenam, menyederhanakan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat desa yang cepat berbasis komputerisasi dan pemberian akses wifi gratis untuk masyarakat desa. Kemudian mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Kemudian memaksimalkan fasilitas pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, serta sarana dan prasarana yang memadai bagi masyarakat. Dan yang kesembilan, membangun sarana dan prasarana untuk mengoptimalkan hasil pertanian dan perkebunan sebagai mata pencarian utama yang ada di Desa Bombanon. Nah, yang poin ke-9 ini menitik beratkan karena mata pencarian utama di Desa Bombanon masyarakat itu 85% adalah petani. Di situ tujuan untuk mengembangkan potensi yang ada adalah lebih ke pertanian. Pertanian ya Bu ya. Jadi mayoritas masyarakat di sana bekerja sebagai petani, 80% ya Bu? 85% sebagai petani padi, petani jagung, petani kakao, cengkih, sampai dengan petani kelapa. Saya tertarik Bu sama program Ibu yang memberikan akses gratis ya untuk wifi. Nah itu penting ya Bu ya buat menyeratakan informasi di sana. Ya memang untuk pengadaan wifi gratis adalah tujuan yang paling utama juga untuk masyarakat karena dengan adanya wifi atau internet gratis masyarakat boleh mengupdate berbagai macam informasi lewat media sosial dan lain sebagainya. Setuju saya Bu. Terus selain itu ada program lain lagi Bu yang Ibu khususkan, Ibu siapkan nih untuk memajukan Desa Bombanon sendiri? Untuk program yang kami laksanakan di desa memang ada beberapa program. Contohnya revitalisasi BUMDes karena kedepannya sebentar BUMDes ini akan menjadi motor penggerak perekonomian yang ada di desa sehingga itu yang menjadi program utama. Kemudian ada juga program yang sedang kami rencanakan yaitu digitalisasi desa semacam berhubungan juga tadi dengan internet karena masyarakat atau anak-anak di sana itu
apalagi dalam masa pandemi saat ini mereka hanya belajar dari rumah, mereka hanya bekerja atau membuat tugas dari rumah. Makanya untuk tahun ini semoga internet akan ada di Desa Bombanon. Siap. Menyinggung sedikit nih Bu tentang sektor pertanian yang Ibu jelaskan tadi, ada nggak Bu hal-hal khusus yang Ibu lakukan untuk pemberdayaan petani di sana? Hal-hal khusus yang kami lakukan di Desa Bombanon itu sendiri terkait dengan penyediaan bibit dan alsintan, karena seperti yang saya katakan tadi di Desa Bombanon itu mayoritas adalah petani sehingga dengan adanya program ini masyarakat di Desa Bombanon itu boleh memproduksi hasil pertanian dengan baik, dan setidaknya selain kebutuhan sendiri itu bisa dihasilkan atau dijual kembali mungkin agar supaya bisa mempertahankan ketahanan pangan yang ada di desa. Nah, lalu bagaimana pandangan Ibu sendiri mengenai ketahanan pangan itu Bu? Kedaulatan pangan nasional dan ketahanan pangan lokal. Jadi untuk ketahanan pangan nasional, jadi menurut saya atau sesuai dengan pemahaman kami, ketahanan pangan ini bukan hanya mencakup ketersediaannya saja, tetapi bagaimana cara masyarakat itu sendiri dengan adanya bantuan-bantuan sehingga masyarakat boleh membuat atau menghasilkan hasil yang baik. Saya kira itu bisa mewujudkan masyarakat petani yang mandiri dan berdaulat. Itu. Untuk penutup nih Bu, ada gak Bu pesan-pesan Ibu kepada kaum muda khususnya wanita ya Bu, perempuan, tentang peran serta mereka dalam pembangunan nasional? Iya, kalau saat ini tentunya saya selaku keterwakilan gender atau perempuan, iya, betul, sama-sama dengan Mbak Intan juga. Betul. Saat ini saya ingin mengajak kepada seluruh perempuan-perempuan yang ada di Indonesia untuk melibatkan diri secara aktif dalam pembangunan daerah, dan yang pasti kita mulai dari desa. Betul Bu. Kemudian untuk keterwakilan milenial juga saya di sini ingin mengajak kepada seluruh kaum muda yang ada di mana saja berada untuk turut serta dalam pembangunan daerah, dan yang pasti milenial adalah fokus kita saat ini di era saat ini adalah menjadi prioritas untuk pembangunan yang ada di daerah masing-masing. Penting sekali ya Bu, untuk pembangunan itu berasal dari daerahnya sendiri, dan kalau bisa ada keterwakilan gender di situ, keterwakilan perempuan. Ibu, saya sebagai pemuda nih Bu, pengen tahu ada nggak Bu saran-saran atau kiat-kiat yang Ibu bisa sarankan kepada kami agar membangun desa aja, nggak usah harus ke kota, tapi kita bisa ngelakuin itu untuk membangun desa. Ilmu-ilmu yang kita dapat itu bisa untuk desa aja, itu gimana Bu? Ya, jadi kiat-kiat yang sudah kami laksanakan saat ini untuk pemuda-pemudi yang ada di desa, memang sudah semenjak saya menjabat sebagai kepala desa kurang lebih 1 tahun ini, saya sering mengajak pemuda-pemudi untuk bagaimana cara kita untuk bisa menggali potensi yang ada di desa agar supaya kita tidak perlu jauh-jauh keluar daerah. Baik, terima kasih Bu Gita. Pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita hari ini bersama Ibu Gita Ratnasari Tuuk. Sampai bertemu di episode Daikan selanjutnya.